KDRT-nya itu kan hanya misalkan sebatas verbal dan lain sebagainya. Kalau sampai KDRT yang parah sekali itu nggak ada. Jarang dilakukan, berarti pernah dilakukan? Ya mungkin pernah dilakukan ya secara verbal, mungkinnya kata-kata yang kasar dan seperti itu. Ya, baik, terima kasih teman-teman media. Hari ini adalah sidang pembuktian yang dimana pembuktian kali ini diagendanya dari penggugat. Jadi alasan-alasan kenapa perceraian tadi sudah disampaikan ke majelis. Bagaimana dengan keterangan dari para saksi tadi, gimana? Saksi sepertinya dari penggugat di minggu depan. Jadi majelis memberikan izin bahwa dari penggugat untuk saksinya di minggu depan. Dari pembuktian tadi ada yang dibantah atau gimana? Saksi dari pembuktian sebenarnya ya hal-hal yang memicu perceraian ya. Kenapa ini bisa terjadi? Tadi ada yang beberapa saya terima, ada juga yang nanti akan saya jawab di kesimpulan. Pemicunya apa aja, Bang? Pemicunya ya pasti ya yang sudah saya sampaikan di awal. Jadi ada percekcokan, lalu juga ada hal-hal yang mungkin dipendam oleh Mbak Echa yang tidak diselesaikan sehingga memicu itu semakin lama, dan baru tadi bukti-buktinya disampaikan di majelis. Bukti-bukti apa aja tadi Pak yang disampaikan? Bukti-bukti ya pasti ya secara administrasi ya, buku nikah, surat KTP dan lain sebagainya, juga alasan-alasan mungkin chat-chat yang memang membuat Mbak Echa itu terasa ingin menceraikan Mas Reza seperti itu. Ada bukti-bukti lain nggak Bang selain chat, bukti administrasi gitu? Mungkin kan banyak yang menduga juga ini ada dugaannya KDRT gitu. Kalau KDRT sendiri ya saya harus sampaikan bahwa di permulaan awal juga Mas Reza kalau KDRT sendiri itu jarang dilakukan. Bahkan KDRT-nya itu kan hanya misalkan sebatas verbal dan lain sebagainya. Kalau sampai KDRT yang parah sekali itu nggak ada. Jarang dilakukan, berarti pernah dilakukan? Ya mungkin pernah dilakukan ya secara verbal, mungkinnya kata-kata yang kasar dan seperti itu. Bang Isa kenapa memilih untuk tidak hadir? Karena ya memang kan ini sidangnya pembuktian ya. Pembuktian itu berarti kan dari pihak penggugat ingin membuktikan. Namun kalau dari Mas Reza mungkin di minggu depan kemungkinannya hadir karena di bagian dia. Mungkin saksi di minggu depan di pihak Reza sampai akan dapat Masih dari penggugat. Masih dari penggugat, mungkin ada dari kakaknya atau keluarganya Echa. Tapi kemungkinan Ezanya datang minggu depan. Kemungkinan sih saya harapnya datang ya dan bisa menyampaikan, namun belum terkonfirmasi untuk Komunikasi sejauh ini sampai mana Pak? Udah berjalan baik? Oh baik sekali. Kemarin Akse ada presentasi di sekolah ya, juga bisa lihat kan di story-nya Echa dan Eza, mereka mencium anaknya kiri kanan gitu ya, terus juga mereka bersandar seperti biasa ya. Saya sudah sampaikan kalau ibu bapaknya berpisah, namun parenting harus tetap bersama dan komunikasinya sangat baik sekali. sekarang untuk anak-anak tempat Reza udah kemarin baru nginep. Aman kemarin baru nginep, bahkan kan itu masih pengen sama dedinya, tapi kan dedinya menyarankan untuk pulang dulu, nanti kalau sudah libur ataupun sudah waktunya bisa ya. untuk pembagian jadwal anak ke Reza sama ke istrinya bagaimana? Kemarin kan Mbak Echa di Medan ya, Mbak Echa di Medan, terus sudah gitu sekarang sudah kembali lagi ke Jakarta. Nah kalau untuk waktu tidak ada, misalkan harus kapan enggak, bisa kapan. Kalau memang aksi kemarin harus dirawat, ke dokter, diantar oleh Echa. Bang, walaupun dari pembuktian dari Eza sendiri masih ada upaya buat berdamai ya, Bang? Sampai detik ini ya saya sampaikan Eza itu masih cinta dengan Mbak Echa, masih sayang dengan Mbak Echa. Namun kan saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa itu tidak bisa hanya satu pihak saja, harus kesepakatan dua belah pihak. Berarti sebenarnya Eza ada niat buat mengujuk lagi Bang? Iya kalau itu memang sudah jalannya ya kenapa tidak? Tapi tetap dia berupaya baik sama anak-anak, Mbak Echa keluarganya. Upayanya seperti apa? Ya upayanya pastinya ya memperlihatkan bahwa banyak perubahan sekarang yang dilakukan oleh Eza. Misalkan dia lebih banyak sekarang mungkin ya ibadahnya ditambah gitu ya, terus juga kegiatannya positif. Rumah juga buat anak-anak juga, rumah juga buat anak juga itu suatu impian dari mana Eza? Iya, rumah kan Eza bilang ini adalah rumah anak-anak. Jadi misalkan nanti sampai dia sudah tidak ada ya rumah pasti untuk anak-anak. Kalau upaya untuk bisa menjalin hubungan baik dengan pihak sana masih komunikasi kok via WhatsApp, dia komunikasi dad, bapak bilangnya juga masih mom dad gitu, mam ini anak-anak mau berenang boleh gitu. Kemarin kan pada saat di rumahnya Eza ya boleh katanya, pasti komunikasi baik.
lewat WhatsApp, telepon, video call juga pernah. Bahkan mereka saling mention di Instagram. Mungkin hari ini saksinya dari pihak penggugat itu siapa aja, Bang? Saksinya kan nggak hadir. Oh, nggak Jadi ada. penggugat jadi dikasih waktu minggu depan. Oh, berarti bisa bilang ditunda. Iya, gitu. Oke. Ada pesan dari Bang Eza sebelumnya untuk hari ini atau Pesan dari Eza ya pastinya dia lebih fokus terhadap anak-anak gitu ya, dan Nicole juga ada beberapa terapi yang harus dilakukan gitu ya kan. Akses juga kemarin sesek ya, dia sih berharap anak-anaknya sehat, jadi jangan sampai mungkin anak-anaknya merasa ada yang perubahan, kenapa harus di rumah ini, kenapa harus di rumah itu gitu ya, sehingga dia lebih fokus terhadap bagaimana kestabilan anak-anak. Berarti nggak ada kebutuhan hak asuhan. Oh nggak ada, karena kan pasti masih di bawah umur, semuanya pasti diberikan kepada ibunya. Mungkin anak-anak sudah bertanya belum sih? Oh ya pasti kemarin anak-anakku bilang kan pengen di rumah Dedi, kan pengen di sini gitu. Pasti ada ya timbul pertanyaan dari anak-anak. Apa maksudnya Eza dan Echa menjelaskannya seperti apa? Oh nak, nanti kalau udah libur, kalau sudah ini nanti nginep di rumah Dedi lagi ya, nginep di sini ya, ini rumah kalian, kalian mau kapanpun di sini boleh. Mungkin itu yang disampaikan sama Mas Eza. Berarti memang belum secara ini belum tahu Belum ya? dong, umurnya juga masih kecil. Terkait harta gonok ini juga nggak ada, Bang? Oh nggak ada harta gonok ini ya, sudah sepakat terkait dengan apa yang memang untuk kebutuhan anak-anak. Juga Mas Ija kan belum sampaikan ini rumah anak-anak, berarti kan itu rumah untuk anak-anak nantinya. berarti kalau untuk rumah udah dibeli atau Kalau rumah ya masih atas namanya. Berarti kan nanti setelah saksi dari pihak istrinya dari Eza juga akan menghadirkan saksi. Oh dari ya pasti. Saksinya siapa, Bang? Kalau saya pastinya nanti yang ada keluarga ya dari Mas Eza yang mendengar, yang melihat ada di rumah itu. Gitu. Kalau dari penggugat saya kurang tahu. Berarti kalau dari tergugat orang yang berada di rumah. Iya, yang ada yang Yang tahu gitu. mengetahui Yang ada mengetahui karena kan percakapan menjadi saksi itu bukan hanya dari orang ke orang. Misalkan saya nih cerita ke ini jadi saksi, nggak bisa. Jadi saksi itu yang harus melihat, mendengar. Oke. Ya? Aman ya? Oke. Pembuktian surat dari kami ya, dari penggugat gitu. Jadi kita hari ini sudah menjalankan 19 bukti, diantaranya terkait juga alasan kenapa kita sampai melakukan gugatan cerai seperti itu. 19 bukti apa aja? Mungkin untuk detailnya kami nggak bisa menjelaskan lagi ya, karena udah mau perkara kan. Tapi diantaranya adalah beberapa, ada kurang lebih 8 alasan cerainya, buktinya semua ada di sana. Dan video juga udah kita serahkan. Bang, buktinya dalam bentuk apa aja, Bang? Mungkin Bang ada bukti chat atau video atau foto? Ada bukti chat, ada bukti foto, ada bukti CCTV, ada bukti video. Masuk juga kekerasan, Bang? Ya, media. Oke, saya nggak bisa jawab ya. Oh, berarti kalau dari respon Abang mengatakan benar ada kekerasan, Bang? Pada intinya kami sudah menyerahkan dan bukti tersebut sudah diterima hakim ya pada intinya gitu, dan tadi juga disaksikan langsung oleh pihak kuasa hukum. Pihak sebelah mengatakan ada kekerasan secara verbal. Benar nggak, Bang? Atau ada kekerasan lainnya, Bang? Kalau mereka sudah sampaikan ya cukup dari mereka ya. Berarti bila semua ini digunakan Bang adanya KDRT ya? Lagi-lagi kan belum nggak bisa menyampaikan secara detail, tapi balik lagi ada video, ada chattingan ya, terus ada bukti-bukti pendukung lain, CCTV juga ada, ya teman-teman media udah bisa mengambil sebuah kesimpulan lah. Berarti selain bukti kekerasan yang dilakukan oleh pihak sana, apakah ada juga bukti bahwa Reza telah membawa wanita, Bang? Saya nggak bisa menyampaikan di sini ya. kan buktinya itu dari bukti chattingan itu Bang atau bukti lainnya? Ada bukti video. Berarti ada bukti Reza membawa wanita, Bang? Atau bukti video KDRT? Ya kami nggak bisa menyampaikan ya rekan-rekan media ya. Ya. Bang, saksi dari pihak Miss Echa sendiri siapa? Kan hari ini harusnya disaksikan. Ya. Jadi ya untuk penundaan minggu depan baru saksi ya dari pihak kami. Saksinya lagi dirundingkan oleh pihak Echa. Ada pesan dari Kak Echa untuk persidangan ini? Untuk pesannya ya pada intinya sih dari sisi Mbak Echa karena udah menyampaikan semua bukti-buktinya, cukuplah nanti
dan bukti itu kan udah menggambarkan akumulasi selama 8 tahun pernikahan mereka dan semua detail kami dalam pasangan itu kami sampaikan. Bang, kalaupun misalnya benar ada bukti KDRT, apakah istrinya akan membawa ke jalur hukum, Bang? Oh enggak, kalau itu nggak sampai lah. Oh, berarti benar ada KDRT. Kalau ya, nah, Kejebak deh. Sejauh ini hubungan keduanya seperti apa yang mengakibatkan dalam berkomunikasi? Kejebak. untuk sejauh ini ya dari sisi klien kami tetap membuka ini ya, maksudnya akses ke masjidnya tetap buka untuk perkembangan anak bersama-sama yang mengawal parenting lah, terutama jadi nggak ada halang-halangi. Secara personal hubungannya baik atau belum? Sejauh ini baik. Bang, berarti dari bukti semuanya berarti yang pure kayak Eca alami, yang bukti-bukti yang kayak video chatting yang kan benar kayak Eca alami ya Bang. Betul. Terus semua hal yang dialami dan memang ya sudah diperlihatkan hakim lah, Berarti tidak akan membawa ke proses hukum, Bang? nggak sama. Bang, saksi ini berarti saksi yang melihat adanya dugaan kekerasan verbal itu, Bang. Jadi teman-teman semua, kami nggak bisa menyampaikan ya detailnya seperti apa ya. Kami bisa menyampaikan di sini. Bang, kalau Eca sendiri kan masih mengupayakan perdamaian terus nih Bang. Tapi kalau dari pihaknya Eca masih membuka nggak sih Bang, maksudnya untuk Rujuk berdamai gitu lagi? misalnya. Kemungkinan itu masih terbuka nggak sih Bang mungkin? Sejauh ini untuk kembali rujuk sudah tidak ada lagi ya. Tapi yang namanya perceraian sampai sebelum putusan kan masih dikasih akses untuk berdamai. Jadi udah pasti fix dari Eca tadi tidak mau kembali lagi Bang. Sejauh ini sudah yakin. Ada perebutan hak asuh anak juga, Bang? Hak asuh kan sudah disepakati di mediasi kemarin ya, semua penggugat atau baca. Harta gono gini? Atau baru gini sejauh ini belum, karena itu terpisah apapun. Tapi Eca ada cerita nggak, Bang, kayak selama proses perceraian ini Eza agak berubah gitu, ibadahnya rajin atau gimana gitu? Gak ada sih. Bang, mungkin dari Kak Eca sendiri mungkin menyampaikan ke Abang mungkin terkait dengan bukti semua bukti ada mungkin tidak mau disampaikan karena ya udah mungkin karena ini udah fix cerai karena tidak mau menjadikan suatu kemarin atau seperti apa sih Bang? Ya namanya juga mau gimana pun ya, Mas Ija kan anak dari ayah dari anak-anaknya juga ya. Jadi cukup ini jadi konsumsi pelajaran saja sebagai pertimbangan hakim untuk menilai bahwa memang kita sudah cukup beralasan untuk mengajukan gugatan yang kita bawa. Jadi dari Mbak Ija sendiri supaya ini tidak menjadi konsumsi publik itu aja sih. Berarti minggu depan belum ditetapkan siapa saksinya, Bang? Belum tetapkan tapi jadwalnya sudah pasti saksi dari kita. Kata pihak sebelah keluarganya, Bang? Keluarga Kita Kak nggak Eca? ada menyampaikan ya keluarga ya gitu ya, maksudnya ke hakim pun kita nggak ada menyampaikan siapa aja saksinya karena bukan wewenang juga untuk menanyakan, karena kan itu saksi kan di hari H. Dan kabarnya minggu depan Eza juga hadir untuk mendengar kesaksiannya, Bang. Gimana? Itu balik lagi ke masing-masing pihak lah, tetap mereka. Tanggal berapa Bang? Tanggal 8 Desember. Kalau kondisi Eza sendiri sekarang Saat ini sudah makin membaik ya, maksudnya kondisinya saat ini udah membaik. masih menjalankan serangkaian pengobatan untuk ke sekolah kami. Karena sudah ada hasilnya dan udah tahu cara pembuatannya seperti apa. Bang, dari awal sampai hingga saat ini Kak Eca belum sama sekali speak up, mungkin karena alasannya kenapa sih Bang? Karena tidak mau membesarkan masalah atau seperti apa Bang? Pada intinya karena dia udah memilih kami sebagai lawyernya ya, semua hal kami yang menyampaikan, kami perpanjang lagi lah dari klien kami. Oke. Terima kasih Bang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.